Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai analisis kesalahan spanduk yang ada di Kota Lansa. Berikut ini ada 10 kesalahan yang kami temukan di spanduk yang ada di Kota Lansa. Yang pertama adalah kesalahan keefektifan bahasa. Pada spanduk yang kami temukan ada terdapat kata dengan harapan perubahan, bersifat abstrak dan belum menunjukkan aksi nyata. Kata harapan di sini bersifat pasif dan tidak kongres hingga belum menunjukkan kejelasan dari maksud pesan. Yang kedua yaitu kesalahan pada penulisan. Menurut kaidah, penggunaan kata spasi dan tanda baca sangat dibutuhkan untuk memisahkan unsur kalimat dan frasa yang dapat menjelaskan lebih lanjut atau memudahkan pembaca untuk membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM 2405020033. Akan mempresentasikan tentang kesalahan kata di spanduk. Yang nomor 3 adalah kesalahan pemilihan kata. Kata walinya kurang menggambarkan aksi atau tanggung jawab secara kontrak. Kata tersebut juga kurang efektif untuk menonjolkan kepedulian atau tindakan terhadap anak yatim. Penyusunan frasa ini juga cenderung terkesan kurang formal untuk konteks spanduk atau pesan publik yang bertujuan memberikan inspirasi atau penghormatan. Yang keempat adalah kesalahan ejaan. Frasa bukan kami tapi kita tidak mematuhi aturan penggunaan spasi yang benar antar kata. Menurut PUBI, setiap kata dalam frasa atau kalimat harus dipisahkan dengan spasi agar mudah dibaca dan dipahami. Contoh kesalahan: bukan kami tapi kita. Perbaikan: bukan kami tapi kita. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iksan Parija dari kelompok 2 akan menganalisis kesalahan gaya bahasa. Pertama, bahasa yang digunakan dalam spanduk awal kemungkinan terlalu kaku, formal, atau tidak komunikatif sehingga sulit dipahami oleh kalangan masyarakat secara umum. Spanduk harus menggunakan bahasa yang halus, ajakan positif, dan mudah dimengerti oleh berbagai lapisan masyarakat. Perbaikannya, frasa seperti "Mari bersama membangun Aceh untuk Indonesia yang lebih maju" menggunakan nada ajakan yang ramah dan inklusif sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Yang kedua, tentang analisis konteks formalitas dan kebakuan. Dalam bahasa Indonesia, baku istilah ulang tahun dianggap lebih formal dan umum digunakan untuk acara peringatan, baik untuk individu maupun organisasi. Hari jadi lebih bersifat semi formal dengan sering digunakan secara tradisional atau kultural, khususnya dalam konteks peringatan daerah intuitif atau organisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajri. NIM saya 2405020031. Di sini saya akan mempresentasikan menganalisis kesalahan kata pada spanduk. 7. Kesalahan penggunaan tanda baca. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), tanda seru digunakan untuk menyatakan larangan, perintah, atau ekspresi emosi tertentu. Emosi tertentu, penggunaan lebih dari satu tanda seru, tidak diatur dalam PUEBI dan dianggap tidak formal. Dalam konteks resmi atau formal, satu tanda seru sudah cukup untuk menyampaikan maksud dengan tegas. 8. Kesalahan kejelasan makna. Kalimat ini ambigu dan tidak dapat ditafsirkan dalam berbagai cara.
Apakah maksudnya dilarang berhenti di sepanjang pagar? Apakah maksud dilarang bersandar atau berdiam diri di sepanjang pagar? Tanpa keterangan yang spesifik, pembaca mungkin bingung dan salah memahami pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Darliansah dengan NIM 240502030. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas mengenai bahasa. Nomor 9, kesalahan kejelasan makna. Kata kretek menunjukkan pada jenis rokok yang mengandung cengkeh, dan ini merupakan istilah yang umum di Indonesia. Namun, jika kalimat ini ditunjukkan kepada audiens yang tidak familiar dengan budaya atau bahasa Indonesia, istilah kretek bisa membingungkan. Nah, tanpa penjelasan lebih lanjut, audiens yang tidak mengenal istilah ini tidak akan mengerti apa yang dimaksud, sehingga akan menyebabkan kebingungan. Nomor 10, penggunaan huruf kapital pada bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia adalah nama resmi bahasa negara, sehingga bahasa dan Indonesia harus menggunakan huruf kapital di awal kata. Kalimat ini sudah benar dalam hal ini, yaitu bahasa Indonesia. Sekian dari